3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 435. Go south. Elon Musk menciptakan Starlink sebagai bagian dari visi jangka panjang SpaceX untuk membuat akses internet global yang cepat dan dapat diandalkan, terutama di daerah yang kurang terlayani. Tujuan lainnya adalah untuk mengumpulkan dana bagi misi eksplorasi luar angkasa yang lebih ambisius, termasuk kolonisasi Mars. Internet tradisional seringkali tidak dapat menjangkau daerah-daerah terpencil atau mengalami banyak kendala. Dengan menggunakan satelit yang mengorbit bumi, Starlink dapat menyediakan koneksi internet ke hampir semua tempat di dunia, tanpa perlu membangun infrastruktur darat yang mahal dan rumit. Otoritas Kebijakan Indonesia melihat potensi besar dalam teknologi satelit untuk meningkatkan konektivitas di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel atau seluler. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan memiliki banyak daerah pegunungan dan hutan yang membuat pembangunan infrastruktur internet tradisional menjadi sangat menantang dan mahal. Dengan menyetujui masuknya Starlink, Otoritas Kebijakan Indonesia berharap dapat mempercepat pemerataan akses internet ke seluruh penjuru negeri, mendukung pendidikan, kesehatan, serta ekonomi digital. Starlink dapat memberikan solusi untuk masalah konektivitas yang selama ini dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh layanan internet tradisional. Dengan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah di daerah-daerah terpencil, Starlink dapat membantu menghubungkan sekolah-sekolah, klinik kesehatan, dan usaha kecil dengan dunia luar, serta membuka peluang baru untuk pendidikan, layanan kesehatan jarak jauh, dan e-commerce. Starlink memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan konektivitas di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Dengan segala kelebihannya dalam hal kecepatan tinggi dan latensi rendah, serta kemampuan untuk menjangkau area yang luas, Starlink bisa menjadi solusi penting untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan layanan publik di seluruh Indonesia. Inilah Starlink, internet dari langit. Apakah teman-teman mengetahui kenapa Elon Musk menamainya dengan nama Starlink? Nama Starlink mencerminkan tujuan utama dari proyek ini, yaitu menghubungkan berbagai belahan dunia dengan jaringan satelit yang luas. Kata star, yang berarti bintang, dimaknai sebagai bintang di langit yang tersebar di seluruh dunia dan saling terhubung, yang berarti satelit-satelit Starlink akan mengelilingi bumi dengan menyediakan akses internet ke berbagai daerah, termasuk daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Elon Musk terinspirasi untuk membuat Starlink sebagai solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan akses internet global. Banyak wilayah di dunia yang masih tidak memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Satelit Starlink pertama kali diluncurkan pada 22 Februari tahun 2018. Dalam misi ini, dua satelit uji coba yang disebut Tintin A dan Tintin B dikirim ke orbit untuk menguji teknologi yang akan digunakan dalam konstelasi Starlink. Starlink dirancang sebagai konstelasi besar yang terdiri dari ribuan satelit kecil. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jaringan yang mampu memberikan cakupan internet yang luas dan handal di seluruh dunia. Pada tahun 2023,
SpaceX telah meluncurkan lebih dari 4.000 satelit Starlink. Setiap satelit Starlink memiliki berat sekitar 260 kg dan dilengkapi dengan antena phased array serta propulsi ion untuk mempertahankan posisinya di orbit. Satelit ini ditempatkan di orbit rendah bumi pada ketinggian sekitar 550 km yang memungkinkan latensi yang lebih rendah dibandingkan satelit geostasioner. Untuk mencapai tujuannya, SpaceX melakukan peluncuran massal dengan menggunakan roket Falcon 9. Setiap peluncuran bisa membawa hingga 60 satelit Starlink ke orbit. Ini memungkinkan SpaceX untuk mempercepat pembangunan konstelasi mereka dengan cepat. Starlink tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses internet yang lebih luas, tetapi juga memiliki potensi dampak ekonomi yang signifikan. Dengan menyediakan internet di daerah terpencil, Starlink dapat membantu meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Elon Musk dan SpaceX terus mengembangkan Starlink dengan peluncuran rutin dan peningkatan teknologi. Mereka berencana untuk meluncurkan hingga 42.000 satelit dalam beberapa tahun untuk mencapai cakupan global secara penuh. Meskipun ambisius, sampai saat ini proyek Starlink masih menghadapi berbagai pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak. Penerapan Starlink di Indonesia menghadapi tantangan regulasi dan perizinan. Otoritas Kebijakan Indonesia memiliki aturan ketat terkait penggunaan frekuensi dan izin operasi bagi penyedia layanan internet asing. Starlink perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Kebijakan Indonesia untuk bisa beroperasi di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Indonesia memiliki perusahaan telekomunikasi lokal yang sudah berinvestasi besar dalam infrastruktur jaringan. Kehadiran Starlink bisa menimbulkan kekhawatiran terkait persaingan bisnis yang tidak sehat dan potensi dampak negatif pada investasi lokal. Layanan Starlink saat ini masih relatif mahal dibandingkan dengan penyedia layanan internet lokal di Indonesia. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi adopsi massal di negara yang memiliki banyak penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan cuaca tropis yang sering mengalami hujan lebat dan badai. Kondisi cuaca ini bisa mempengaruhi kualitas dan stabilitas layanan internet satelit seperti Starlink. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih belum memiliki akses internet yang memadai. Starlink hadir sebagai solusi untuk menjangkau wilayah-wilayah ini. Starlink juga dapat meningkatkan konektivitas di daerah-daerah terpencil yang berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Starlink menawarkan teknologi yang mampu memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah, menarik minat pengguna yang membutuhkan layanan internet yang handal. Kehadiran Starlink dapat memicu persaingan dengan penyedia layanan internet lokal yang mungkin berdampak pada tarif dan kualitas internet yang lebih kompetitif. Starlink menawarkan kecepatan unduh antara 50 Mbps hingga 150 Mbps. Pada beberapa uji coba, kecepatan unduh bahkan bisa mencapai lebih dari 200 Mbps. Untuk kecepatan unggah, Starlink menawarkan kecepatan unggah yang berada di kisaran 10 Mbps hingga 20 Mbps. Meskipun dalam kondisi optimal, kecepatan ini dapat mencapai kecepatan unggah yang lebih tinggi. Latensi atau ping untuk Starlink berada di kisaran 20 milidetik hingga 40 milidetik. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan layanan internet satelit tradisional yang bisa memiliki latensi lebih dari 600 milidetik. Latensi, diukur dari milidetik, adalah waktu yang dibutuhkan untuk data melakukan perjalanan dari perangkat pengguna ke server dan kembali lagi. Dalam konteks internet, latensi rendah berarti data dapat dikirim dan diterima dengan sangat cepat. Hal ini penting untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat, seperti bermain game online,
panggilan video, dan aplikasi real-time lainnya. Komitmen Elon Musk untuk menyediakan akses internet global menjadikan Indonesia sebagai salah satu target pasar yang potensial untuk ekspansi Starlink. Keberadaan Starlink bisa mendorong peningkatan investasi di sektor telekomunikasi, baik dari pihak lokal maupun asing, untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan. Meskipun Starlink bisa menyediakan akses internet di daerah terpencil, biaya layanan yang tinggi mungkin membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Satelit yang digunakan oleh Starlink bisa menyebabkan gangguan dalam observasi astronomi dan potensi polusi cahaya di malam hari. Dengan operator asing yang mengelola data internet, muncul kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pengguna. Lalu, timbul pertanyaan besar dalam benak kita semua. Apakah Starlink dapat menghimpun informasi tentang data sensitif terkait keamanan data privasi masyarakat Indonesia maupun keamanan data otoritas kebijakan Indonesia seperti alat perang ataupun data sensitif terkait arah kebijakan ekonomi Indonesia? Starlink harus bekerja sama dengan otoritas kebijakan Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal dan mendapatkan izin yang diperlukan. Otoritas kebijakan Indonesia perlu menciptakan regulasi yang mendukung inovasi tanpa menghambat investasi lokal. Kebijakan yang seimbang antara pemain baru dan penyedia layanan lokal akan sangat penting. Otoritas kebijakan Indonesia bisa memberikan subsidi atau bantuan untuk menurunkan biaya berlangganan Starlink bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah terpencil. Di sisi lain, otoritas kebijakan Indonesia juga dapat menyediakan berbagai opsi pembayaran yang lebih terjangkau dan fleksibel, seperti paket data yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, otoritas kebijakan Indonesia juga dapat membangun stasiun bumi atau ground stations di berbagai wilayah strategis di Indonesia untuk memperkuat sinyal dan stabilitas koneksi internet. Otoritas kebijakan Indonesia juga sebaiknya perlu mengintegrasikan jaringan Starlink dengan infrastruktur telekomunikasi lokal untuk memastikan konektivitas yang lebih luas dan handal. Starlink juga dipastikan harus menerapkan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi privasi pengguna, baik data masyarakat maupun data sensitif yang bersinggungan dengan kerahasiaan negara. Perlu adanya kerjasama dengan komunitas ilmiah untuk mengurangi dampak negatif pada observasi astronomi dan meminimalisir kekhawatiran kita tentang adanya polusi cahaya. Di sisi lain, perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi berkala terhadap dampak penerapan Starlink di Indonesia untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan keberlanjutan proyek. Untuk memaksimalkan dampak positif penggunaan Starlink di Indonesia, perlu adanya kerjasama yang erat antara otoritas kebijakan Indonesia dan penyedia layanan lokal, dengan menurunkan biaya layanan, meningkatkan infrastruktur, memberikan edukasi dan pelatihan, serta mendorong inovasi lokal. Starlink dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan proyek ini berjalan dengan efektif dan efisien, memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Starlink memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun keberhasilannya tergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan, regulasi, biaya, dan infrastruktur. Melalui kerjasama dengan otoritas kebijakan Indonesia dan penyedia layanan lokal, serta dengan model bisnis yang fleksibel dan fokus pada edukasi dan inovasi, Starlink dapat memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan konektivitas dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun membawa banyak potensi positif,
Starlink juga dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dampak ini bisa berkisar dari masalah ekonomi dan sosial hingga dampak lingkungan, serta yang paling penting adalah dampak terhadap keamanan data. Jika biaya layanan Starlink tetap tinggi, hanya segelintir masyarakat dengan pendapatan tinggi yang dapat menikmati layanan ini. Hal ini akan memperlebar kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Ketidaksetaraan dalam akses informasi dan peluang ekonomi akan memperburuk ketidakadilan sosial di Indonesia. Di sisi lain, persaingan yang tidak sehat dengan penyedia layanan internet lokal dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi perusahaan telekomunikasi lokal. Ini dapat memicu kebangkrutan perusahaan lokal, mengurangi investasi dalam infrastruktur lokal, dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor telekomunikasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga oleh ekonomi lokal yang bergantung pada investasi dan pekerjaan di sektor ini. Jumlah satelit yang terus bertambah dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap observasi astronomi, menghalangi pandangan teleskop dari bumi. Ini akan menurunkan kualitas penelitian astronomi di Indonesia dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi. Yang tidak kalah penting, keamanan data juga menjadi isu yang harus kita amati. Data pengguna yang dikelola oleh operator asing dapat menimbulkan risiko privasi dan keamanan data, terutama jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Kehilangan kepercayaan publik terhadap layanan internet dan potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan menjadi ancaman nyata. Ketidakpastian regulasi juga bisa muncul jika otoritas kebijakan Indonesia tidak dapat mengatur operasional Starlink dengan baik. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian regulasi yang mengurangi investasi di sektor telekomunikasi dan teknologi karena ketidakpastian hukum dan regulasi. Ketergantungan pada layanan internet asing dapat mengurangi kedaulatan nasional dalam hal pengolahan dan kontrol atas infrastruktur kritis, membuat Indonesia rentan terhadap intervensi asing dalam kebijakan dan keamanan nasional. Jika dampak negatif dari Starlink di Indonesia terus dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, konsekuensi jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Ini termasuk peningkatan ketidaksetaraan akses internet, gangguan terhadap penyedia layanan lokal, masalah lingkungan dan keamanan, serta risiko terhadap kedaulatan nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatur dan mengelola penggunaan Starlink di Indonesia, termasuk melalui kerjasama dengan otoritas kebijakan Indonesia, penyedia layanan lokal, dan komunitas ilmiah. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dampak negatif ini dapat kita minimalisir. Sementara manfaat positifnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. So, bagaimana teman-teman memandang keberadaan Starlink dari berbagai perspektif yang ada? Semoga data ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada keingintahuan kita untuk melihat berbagai perspektif pada informasi selanjutnya.